Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair syukron. Wa anti kaif? Alhamdulillah, ustadzah bi khair aidan. Mada darsunal an? Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi huruf sambung hijaiyah, yaitu huruf jim. Kita tulis huruf aslinya dulu ya. Ya, begini. Nah, ingat, ini ada perutnya ada di bawah garis. Kemudian, jika berada di awal kalimat, maka tidak ada yang gantung di bawah, tetapi menjadi lurus. Miring sedikit. Nah, ya lupa jimnya ada titiknya ya. Begini. Kemudian jika berada di tengah, ada huruf sebelumnya, kita sambung dengan huruf jim di tengah. Nih, lanjut karena masih ada huruf sesudahnya. Ini juga huruf sebelumnya. Dan jika berada di akhir kalimat, bentuknya kembali ke bentuk asli. Gini ya. Nah, ini adalah huruf jim di awal, jim di tengah, dan huruf jim di akhir. Begitu pula dengan huruf H. Cara penulisannya sama, tinggal titiknya yang berbeda. Ya, ini huruf H. Caranya sama juga. Termasuk satunya lagi huruf apa? Ya, benar, huruf Kh. Nah, tinggal beri titiknya saja. Cara penulisannya sama. Yang belum apa ya? Lanjutannya. Kalau huruf Ro, Zai sudah, tinggal Sin. Ya benar, huruf Sin. Lengkungnya berapa kali? 3 ya, kita tulis 3 kali. Lengkungnya 1, 2, yang ketiga besar. Ini adalah huruf Sin, huruf asli. Jika berada di awal, maka lengkungnya berubah menjadi lurus. Lengkung yang 3 menjadi lurus. Yang pertama 1, 2. Nah, ini adalah huruf sin di awal. Bagaimana jika di tengah? Sama, ada huruf sebelumnya. Nih, kemudian huruf sin di tengah kita tulis. Naik, turunkan dulu baru kita tarik. Nah, ini huruf sin di tengah. Ya, terakhir adalah huruf sin di akhir kalimat. Bentuknya kembali ke bentuk asli. Ada huruf sebelumnya, kemudian kita tulis huruf sin di akhir. Nah, seperti ini. Termasuk kembarannya sin apa ya? Ya, benar, huruf shin. Tinggal kita beri titik karena penulisannya sama. Ini juga huruf shin. Sin dan shin penulisannya sama, hanya berbeda di titiknya. Selanjutnya adalah huruf shod. Kita tulis miring dulu. Lengkung. Nah, ini perhatikan ya, ada kalau saya bilang giginya. Kemudian lengkung. Itu huruf shod. Nah, jika berada di awal, ingat tanda lengkung berubah menjadi lurus. Miring. Nah, tetap ada giginya. Kemudian menjadi lurus. Seperti ini. Jika di tengah, ada huruf sebelumnya. Tetap ada giginya lagi. Langsung lurus. Dan yang terakhir, kembali ke bentuk asli. Nah,
termasuk huruf bod. Yang mana ada titiknya ya, bod. Ini tinggal beri titik. Caranya sama. Lanjut huruf po. Huruf aslinya ya, miring, lengkung. Hanya ekornya sedikit saja. Kemudian tegak. Nah, ini adalah huruf po. Jika di awal tidak ada perubahan, langsung ini langsung lurus. Kemudian ada tegaknya. Bedanya, hati-hati kalau bod atau sod ada giginya, kalau po tidak ada. Langsung lurus, kemudian diberi tanda tegak. Kemudian jika berada di tengah, sama cara penulisannya, langsung lurus, kemudian tegak. Gitu. Dan terakhir sama. Tapi jangan terlalu panjang. Nah, seperti ini. Bagaimana dengan kembarannya, yaitu wo? Ada titiknya, tinggal beri titik karena cara penulisannya pun sama. Selanjutnya adalah huruf ain. Yang asli lengkung, miring, langsung lengkung besar. Ini huruf ain yang asli. Perutnya di bawah. Jika berada di awal kalimat, maka lengkungnya menjadi lurus. Kepalanya tetap ya. Nah, begini. Ain. Kemudian jika di tengah, perhatikan ada huruf sebelumnya. Kemudian ini miring ke atas sedikit. Lengkung. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir, bentuknya berubah menjadi seperti huruf yang berada di tengah, hanya ada lengkungnya. Huruf sebelumnya kemudian miring ke atas seperti ini. Termasuk huruf ghain. Kalau ini huruf ain tidak ada titiknya, yang ada titiknya adalah ghain. Penulisannya pun sama. Selanjutnya adalah huruf fa. Nah, gini ya, ada titiknya 1. Jika di awal langsung menjadi lurus. Kemudian jika di tengah, hati-hati cara menulisnya. Udah, tinggal begini saja. Ada titiknya 1. Kemudian jika di akhir, kembali ke bentuk asli. Termasuk huruf qaf. Huruf qaf bedanya hanya di titiknya, ada 2. Nah, penulisannya juga sama. Huruf qaf. Lanjut huruf kaf. Tegak, lengkung sedikit, langsung tidur, naik sedikit ya. Kaf asli. Jika berada di awal, bentuknya berubah. Miring. Miring lagi, langsung lengkung, lurus. Ini huruf kaf di awal. Kemudian jika di tengah ada huruf sebelumnya, kita miringkan lagi, boleh seperti ini. Nah, ada huruf setelahnya. Jika berada di akhir, kembali ke bentuk asli. Selanjutnya adalah huruf lam. Kita tulis huruf aslinya dulu. Kemudian lam di awal, tegak, langsung tidur. Udah, lengkungnya berubah lurus. Kemudian lam di tengah, huruf sebelumnya, kemudian lam, lurus karena hurufnya di tengah. Terakhir, lam di akhir kalimat. Kembali ke bentuk asli. Berikutnya huruf mim. Gini ya. Jika di awal, mim ada di bawah sedikit. Nah, lurus ya, karena bisa disambung.
Berikutnya jika di tengah, turun ke atas, lurus. Dan terakhir langsung putar. Berikutnya adalah huruf H, miring, panjang yang langsung lengkung. Ini huruf H yang asli. Jika berada di awal, bentuknya sama, hanya lurus. Jika di tengah ada perubahan, huruf sebelumnya kemudian tarik ke bawah, ke atas, ini, dan huruf H di akhir. Huruf Ya. Jika di awal bentuknya seperti ini ya, di tengah dan di akhir, hati-hati, huruf sebelumnya kemudian lengkung, langsung putar seperti ini. Berikut kita akan belajar menyambung huruf hijaiyah. Nomor 1, ada huruf mim di awal, lam di tengah, dan alif di akhir. Kalau di akhir bisa disambung ya, huruf alif ya. Kita tulis huruf mim dulu. Mim di awal, kita sambung dengan huruf lam. Alif, jika bertemu dengan lam maka alifnya miring. Nomor 2, ada tok di awal, kemudian kaf di tengah, ada ya di akhir. Langsung kita bentuk. Nah. Dan yang nomor 3, ada jim di awal, shod di tengah, ada giginya ya, kemudian ain di akhir, gini. Nah, bisa? Alhamdulillah, materi menyambung huruf hijaiyah sudah selesai. Syukron katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.